Dalam sepak bola kerap terjadi sesuatu hal yang sebelumnya sama sekali tak diprediksi. Kejutan, lebih tepatnya menjadi kata yang sering membuat para penggemar tertawa, menangis tak terkira, hingga terheran. Ketika Leicester City berhasil melahirkan kejutan di kompetisi Liga Primer Inggris, Montpellier yang sempat muncul sebagai jawara tak diharapkan di Liga Prancis, serta Wolfsburg yang secara membabi buta mampu memporak-porandakan Bundesliga, maka FC Porto hadir sebagai tim yang berhasil mengguncang kompetisi tertinggi Eropa. Namun ketika bicara tentang nama Jose Mourinho, kata kebetulan atau kejutan tampaknya tidak tersedia di dalam kamus hidupnya. Sebab seperti yang kita tahu, Jose Mourinho adalah sosok yang sangat teliti. Dia adalah pelatih yang sangat jenius dan punya banyak strategi untuk bisa membawa pulang trofi. Perlu banyak celaan, cobaan, hingga hal-hal tak terduga untuk membentuk seorang Mourinho seperti yang kita kenal. Dahulu, dia yang sempat berkarir sebagai pemain terbilang gagal. Dia juga sempat menekuni pendidikan sebagai guru olahraga. Namun karena ditakdirkan menjadi sosok luar biasa, Tuhan memberikan lapangan sepak bola baginya untuk meramu strategi yang kerap kali disiapkan matang-matang. Saat itu, di usia 23 tahun, Jose Mario dos Santos Mourinho Felix menjadi kapten di Comercio e Industria, sebuah klub kecil yang berasal dari kota Setúbal. Ayahnya, Jose Manuel Mourinho Felix atau yang lebih dikenal dengan nama Felix Mourinho adalah inspirasi Jose Mourinho untuk meniti karir di dunia sepak bola. Akan tetapi, fisik Mourinho tidak mendukung untuk bisa memberi kekuatan sehingga bisa sukses saat berkarir sebagai pemain. Ia terlalu lamban dan cenderung minim skill individu. Hal itu pun berujung pada karirnya yang hanya berakhir di kasta bawah Liga Portugal. Karena tidak ingin membiarkan mimpi besarnya di sepak bola berakhir, Mourinho mencari cara lain. Menurutnya, menjadi pelatih dinilai sebagai tindakan yang cocok. Maka dari itu, ia memutuskan untuk menekuni dunia kepelatihan. Namun sebelum ia benar-benar serius mengambil kursus kepelatihan, penolakan sempat diterima, di mana itu hadir dari ibunya sendiri. Ketika itu sang ibu yang merupakan seorang guru percaya kalau kuliah bisnis adalah jalur yang tepat bagi anaknya. Namun Mourinho memilih membangkang. Di hari pertamanya di kampus bisnis, ia memutuskan untuk langsung keluar. Mourinho yang sudah berkeinginan keras sedari muda, kemudian mengejar cita-citanya yang tertunda, yakni mendaftar kuliah ke Instituto Superior de Educação Física atau ISEF dan mengambil jurusan pendidikan jasmani atau penjas. Setelah menyelesaikan studinya di bidang penjas, Mourinho langsung melanjutkan kursus kepelatihan sepak bola UEFA yang diadakan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris dan Skotlandia. Mourinho yang memang punya karakter disiplin dan tegas pun tidak kesulitan kala harus melewati sejumlah ujian. Buah dari ketekunannya, Mourinho lantas mulai menjajal ilmunya di dunia kepelatihan ketika ditunjuk sebagai pelatih tim muda Vitória de Setúbal pada tahun 1987 hingga 1990. Dari situ, ia kemudian menjadi asisten manajer di Estrela de Amadora dan menjadi pemandu bakat di Ovarense. Seiring berjalannya waktu, Mourinho mulai menemukan cahaya terangnya. Hal ini sangat berkaitan dengan ditunjuknya Sir Bobby Robson sebagai pelatih anyar Sporting Lisbon pada tahun 1992. Karena Sir Bobby Robson tidak pandai dalam berbahasa Inggris, klub kemudian menunjuk Jose Mourinho sebagai penerjemah, yang kita ketahui juga memiliki kapasitas sebagai seorang pelatih tim sepak bola. Kejeniusan Jose Mourinho pun segera dipahami oleh Sir Bobby Robson. Sang manajer legendaris itu mengatakan kalau Mo merupakan sosok yang lebih dari seorang penerjemah. Sir Bobby Robson sangat meyakini kalau Mourinho punya kemampuan yang sangat baik dalam memahami sebuah pertandingan sepak bola. Sedikit demi sedikit Sir Bobby Robson menambah tugas Mourinho yang kali ini tidak hanya sebagai penerjemah namun juga sebagai penasihat sekaligus tangan kanannya. Merasa bahwa Mourinho adalah sosok yang sangat spesial, Sir Bobby Robson membawa serta pria Portugal tersebut kemanapun ia pergi, termasuk saat dirinya tangani FC Porto pada rentang 1994 sampai 1996. Dari situ, Mourinho kian menambah pengalaman di dunia kepelatihan saat Sir Bobby Robson resmi ditunjuk sebagai pelatih FC Barcelona pada tahun 1996.
Di Barca, Robson dan Mourinho sukses mempersembahkan 1 trofi Copa del Rey, 1 trofi Piala Super Spanyol, dan 1 trofi Piala Winners. Sebagai seorang pria pemikir, Jose Mourinho tak sembarangan menjalankan tugasnya di pinggir lapangan. Di Barcelona, Mourinho tidak hanya belajar dari sosok Sir Bobby Robson, namun juga Louis van Gaal, di mana menir Belanda itu menggambarkan sosok Mourinho sebagai pemuda arogan yang tidak menghormati otoritas. Dia tidak penurut. Dia sering menentangku ketika aku melakukan kesalahan. Akhirnya, aku ingin mendengar apa yang ia katakan dan akhirnya lebih mendengarkannya daripada para asisten lainnya. Kerja sama Van Gaal dan Mourinho sendiri sukses menghasilkan 2 trofi La Liga secara beruntun serta 1 trofi Copa del Rey dan 1 trofi Piala Super Eropa. Pada akhirnya, tepat di tahun 2000, Mourinho memberanikan diri untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk mengambil pekerjaan sebagai pelatih yang ketika itu diberikan oleh Benfica. Jose Mourinho dalam menjadikan dirinya dewasa tak hanya belajar pada sosok terlihat macam Sir Bobby Robson ataupun Louis van Gaal. Dia, atau yang tidak banyak diketahui orang, juga belajar dari seorang profesor dari Lisbon bernama Manuel Sergio yang mengajarkan bila sepak bola erat kaitannya dengan ilmu psikologi, public speaking, dan sains. Selain itu, dia juga belajar dari seorang bernama Vitor Frade yang merupakan sport scientist. Dari sosok tersebut, Mourinho belajar tentang konsep periodisasi. Periodisasi sendiri merupakan perencanaan latihan yang disusun sedemikian rupa sehingga kondisi puncak atau peak performance dapat dicapai pada waktu yang ditetapkan sebelumnya. Kondisi puncak tersebut bisa dicapai dengan cara memanipulasi volume dan intensitas latihan. Pemain yang memanfaatkan konsep periodisasi dalam proses latihannya, maka mereka akan mendapatkan puncak prestasi di waktu yang tepat, mencapai efek latihan optimal, dan menjalani proses latihan yang lebih objektif. Memahami pentingnya psikis dan mental bagi seorang pemain, peran sains dalam sepak bola, serta konsep dan tujuan yang jelas semacam periodisasi bukan sebuah kejutan bila pada akhirnya Jose Mourinho bisa menjadi penguasa Eropa dengan skuad yang nilainya 150 juta euro dan hanya mengeluarkan uang yang tak lebih dari 10 juta euro untuk mendatangkan pemain anyar. Mendeskripsikan perjalanan emas Jose Mourinho di FC Porto ketika itu, analis sepak bola asal Portugal Tiago Estevão mengatakan sang pelatih sangat layak mendapat pujian setinggi langit. Dia berhasil mengatur pemain yang sudah melewati masa emas dan mengkombinasikannya dengan para pemain muda. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit dan Mourinho sukses merevolusi itu semua. Meski saat itu dikenal sebagai pelatih yang telah menghabiskan banyak uang untuk membeli pemain, Jose Mourinho adalah sosok sederhana ketika tangani FC Porto. Klub tak sanggup memberinya dana besar, akan tetapi dia berhasil merubah kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Datang pada Januari 2002 setelah tangani Benfica dan União de Leiria, FC Porto yang berada di bawah asuhan Jose Mourinho saat itu berada di posisi kelima liga. Namun ketika Mourinho mulai tangani klub, Porto langsung duduk di posisi ketiga dengan koleksi 11 kemenangan dari total 15 pertandingan yang dijalani. Lalu ketika menjalani jabatan sebagai pelatih selama semusim penuh, Mourinho berhasil mempersembahkan gelar Liga, Piala Super Portugal, dan Liga Eropa. Gelar tersebut dimenangkan dengan nama-nama seperti Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Deco, dan Costinha. Di musim 2002-2003, Jose Mourinho yang sudah mewarisi skuad permata di FC Porto hanya membutuhkan sedikit dana untuk menyempurnakan pasukan. Ketika itu, dia mendatangkan Darley dan Nuno Valente dari klub Leire, Manise yang didatangkan secara gratis, Ferreira yang didatangkan dengan harga biaya 1,8 juta pounds, serta Jorge Costa yang dikembalikan dari masa pinjaman di Charlton. Nama-nama tersebut membuatnya sukses menggondol gelar Liga Eropa dengan menyingkirkan tim hebat seperti Lyon, Panathinaikos, dan Lazio. Sesampainya di partai final, Porto yang diremehkan pun berhasil melibas Celtic. Kesebelasan yang saat itu dinahkodai oleh manajer papan atas Martin O'Neill. Semusim berselang atau tepat pada 2003-2004, Jose Mourinho kembali menyempurnakan tim di sejumlah area. Dia membeli sejumlah pemain di mana dana yang didapat dari penjualan Helder Post 3 ke Spurs sebesar 9 juta euro jadi sumber terbesar.
Ketika itu, Mourinho memilih untuk mendatangkan Benny McCarthy, Carlos Alberto, dan Jose Bosingwa. Secara total, kumpulan pemain tersebut cuma menghabiskan dana sebesar 9,45 juta euro. Di musim tersebut, FC Porto termasuk ke dalam skuad dengan nilai transfer kecil, mengingat tim favorit juara Eropa seperti Real Madrid harus menggelontorkan dana sebesar 37 juta euro hanya untuk memboyong David Beckham. Kemudian ada Manchester United yang harus mengeluarkan dana lebih dari 50 juta euro untuk menggait Cristiano Ronaldo, Kleberson, Tim Howard, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Chelsea yang baru diakuisisi Roman Abramovich juga mengeluarkan dana sebesar 150 juta euro untuk memperbaiki skuad secara keseluruhan, di mana itu jadi yang terbesar sepanjang musim panas 2003. Pembelian Jose Mourinho yang tak sampai 10 juta euro itu pun tergolong sangat jitu. Jose Bosingwa yang didatangkan sebagai pemain muda dari Celta Vigo sukses jadi salah satu pilar terbaik Mourinho dalam memenangi gelar Liga Champions Eropa. Sementara itu, Benny McCarthy sukses menggondol sepatu emas usai berhasil mencetak 2 gol melawan Manchester United di babak 16 besar. Iya, di musim tersebut, FC Porto sukses mengandaskan Manchester United yang dihuni oleh sejumlah nama legendaris asuhan Sir Alex Ferguson. Itu boleh dibilang sebagai awal dari kesuksesan mereka di kompetisi Liga Champions Eropa musim 2003-2004. Usai di fase grup mereka menempati posisi runner-up grup F di bawah Real Madrid. Sukses kandaskan perlawanan Manchester United, FC Porto lalu mempecundangi raksasa Prancis Lyon dengan skor agregat 4-2. Di babak semifinal, mereka juga mampu menumpas perjalanan dramatis Deportivo La Coruna dengan skor akhir 1-0. Di babak final, tanpa kesulitan berarti, Jose Mourinho mampu membawa FC Porto meneku AS Monaco, asuhan Didier Deschamps dengan skor telak 3-0. Sebelum akhirnya dipastikan sebagai juara, terdapat fakta menarik dari momen ketika Jose Mourinho membawa Porto naik ke panggung tertinggi. Adalah kesombongan pria Portugal itu yang tampak sudah mendarah daging sejak lama. Mourinho mengatakan kalau pertandingan final melawan AS Monaco tak lebih dari seremonial belaka. Artinya, Mourinho percaya timnya sudah juara jauh sebelum pertandingan itu. Memang kepercayaan diri Mourinho terkadang berlebihan, tapi sepertinya kasus kali ini mudah dipahami. Ya, Mourinho berujar bila kemenangan Porto sudah dipastikan jauh sebelum laga final. Dia sudah mempercayai kekuatan skuadnya ketika mereka berhasil menahan imbang Real Madrid di Santiago Bernabeu pada laga terakhir fase grup. Kepercayaan dirinya yang berbalut kesombongan lantas kian terbangun saat ia sukses membawa Porto melibas perlawanan Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson. Dari 2 pertandingan itu, kepercayaan diri skuad Porto meluap-luap. Mereka benar-benar yakin bakal jadi juara jauh sebelum memastikan langkah ke partai final. Kami pergi ke Bernabeu dan bisa bermain imbang. Kami pergi dengan perasaan baik. Lalu kami harus menghadapi Manchester United. Kami pergi ke sana dan mencetak sejarah. Tertinggal sampai menit ke-90, lalu mencetak gol di menit ke-91 dan lolos. Kami lolos di Old Trafford dan kami merasa jika kami bisa mengalahkan tim sekelas MU, kami pasti bisa menggulingkan tim manapun. Tutur Mourinho di laman resmi UEFA. Gelar tersebut tentu menjadi sesuatu yang sangat superior yang diciptakan oleh seorang pelatih. Betapa tidak, ketika itu FC Porto menjadi tim yang sama sekali tidak diunggulkan untuk memenangi gelar Liga Champions Eropa. Akan tetapi, Jose Mourinho dengan segala kejeniusannya mampu meramu taktik yang benar-benar menggetarkan dunia sepak bola. Banyak raksasa yang kewalahan kala menghadapi Mourinho. Malahan tak sedikit yang memprediksi kalau Jose Mourinho akan menjadi sosok yang benar-benar ditakuti di dunia sepak bola. Menggunakan skema permainan 4-4-2 Diamond, FC Porto besutan Jose Mourinho sangat mengandalkan kesolidan lini pertahanan. Pelatih asal Portugal itu akan menginstruksikan anak asuhnya untuk segera melakukan serangan balik ketika terdapat celah sedikit saja dari tim lawan. Di posisi penjaga gawang, Vitor Bahia yang ketika itu sudah berusia 35 tahun berhasil disulap menjadi sosok penting dalam kebanyakan laga.
Di lini pertahanan terdapat nama Ricardo Carvalho dan Jorge Costa yang menampilkan kerjasama sempurna. Jorge Costa jadi sosok tangguh yang kerap melakukan tackle kepada lawan. Dia lihai dalam melakukan ball recovery dan tak jarang menjadi titik awal dari serangan balik yang dilakukan FC Porto. Sementara itu, Ricardo Carvalho kerap disebut sebagai salah satu bek terbaik Portugal sepanjang masa. Dia memiliki kemampuan menarik berupa pandai menguasai bola, mengambil keputusan tepat ketika melakukan tackle, dan seringkali mengirim umpan-umpan panjang ke garis depan. Lini belakang FC Porto pun disempurnakan oleh peran dua fullback didikan Mourinho, yakni Nuno Valente dan Paulo Ferreira. Dua sosok tersebut sering menjadi permulaan serangan FC Porto dari sisi lapangan. Mourinho sendiri lebih sering menginstruksikan Nuno Valente untuk naik membantu serangan, mengingat dia punya karakter ofensif yang cukup baik. Sementara itu, Paulo Ferreira yang lebih solid dalam bertahan lebih sering berada di belakang untuk ikut menggagalkan serangan lawan. Di bagian tengah lapangan, Mourinho secara cerdik mampu mengkombinasikan kemampuan tiga pemain andalan seperti Costinha, Pedro Mendes, dan juga Manise. Ketiga pemain tersebut berhasil menjadi penyeimbang tim dan penghubung antar lini. Dengan kelebihan dari masing-masing pemain, FC Porto kerap terlihat rapi dalam melakukan transisi, baik serangan maupun ketika bertahan. Bola yang tak jarang dikirim ke depan dari peran para gelandang tengah biasanya akan lebih dulu mampir ke kaki gelandang terbaik dan kreatif mereka, Deco de Sousa. Ketika bola sudah berada di kaki Deco, maka serangan FC Porto akan lebih kaya. Dia bisa menggiring bola sendirian atau melepas tembakan dari luar kotak penalti lawan bila memang dibutuhkan. Lalu ketika situasi mengharuskannya untuk memberi umpan, maka dua penyerang yang biasanya dihuni secara bergantian oleh Darley, Carlos Alberto atau Benny McCarthy tak akan ragu untuk segera menjebol gawang lawan. Melihat fakta bahwa FC Porto jadi kejutan terakhir di kompetisi Liga Champions Eropa sampai saat ini, membuat nama Jose Mourinho memang layak disebut sebagai The Special One. Ketika sudah berhasil mendapatkan pemain yang diinginkan, maka dirinya akan jadi sosok yang paling disorot ketika pemain tersebut alami perkembangan pesat. Hal itu terbukti saat Jose Mourinho melanjutkan perjalanannya ke Chelsea dan menemukan pemain bernama Didier Drogba.